Ya, oke. Kali ini kita akan sedikit membahas hal yang ringan gitu ya. Jadi selama ini kalau di Geotekno mesti satu hal yang serius mengenai teknologi lah. Ini kita humor dulu lah gitu ya. Ada channel di Telegram saya mengikuti, namanya Programmer Humor. Ini cukup aktif, setiap hari mesti ada kiriman gitu ya. Dan ini menarik. Dari sini saya coba kumpulkan beberapa yang bisa jadi penyegaran kita di saat ini. Jadi yang pertama, where does it hurt? Jadi kalau sakit kepala itu hanya kepalanya yang sakit, kemudian stomach aches itu hanya perutnya yang sakit. Tetapi kalau membaca error sebuah program, reading C++ error misalnya, error sebuah program, seluruh badan sakit gitu. Jadi ini mungkin kalau teman-teman ada yang programmer pekerjaannya bisa mengiyakan gitu ya, beneran seperti itu atau enggak gitu. Ini humornya para programmer seperti ini. Oke, kemudian lanjut. Mana lagi ya, ini segelas susu, kemudian ini versi zipnya itu jadi keju gitu. Jadi zip itu teknologi untuk mengkompres file gitu ya. Misalnya filenya sekian giga, kemudian dikecilin di zip itu jadi hanya sekian mega gitu ya lah. Ini kalau susu itu segini gedene, kalau di zip dia jadi keju gitu ya. Jadi bahan utama dari keju itu kan susu ya. Cukup lucu. Oke, ya lanjut lagi. Nah ini lumayan serius. Kalau milih sebuah sistem operasi, apa kamu takut teknologi? Kalau takut, opera-opera gitu tidak biasa, pilihannya ada dua. Kamu kaya, kalau kaya pilihlah Macintosh gitu ya, Mac. Tapi kalau tidak, bisa pilih yang Chrome. Oke, kalau kamu tidak suka ngoprek, pilihannya do you fear, tidak terlalu takut? No. Pilihannya do you care about freedom, peduli dengan privasi atau data pribadi? Jika tidak peduli, pilihlah Windows gitu ya. Jadi kalau peduli itu pilihannya di Linux. Kalau yang dia lifetime-nya supportnya panjang itu ada Ubuntu, ada Debian, ada Fedora kalau tidak salah ini. Kalau yang ini saya kurang tahu. Nah, ini distro dari Linux kan banyak gitu ya. Ini apa ini? Kurang tahu nih. Mungkin dia supportnya tidak terlalu panjang. Oke, lanjut. Nah, front end dan back end gitu ya. Jadi kalau di dunia programming, website ataupun mobile apps itu ada yang front end itu bagian depan, dia yang teman-teman lihat tata letaknya, navigasinya, dia front end. Dia membuat itu segala sesuatunya bagus untuk dilihat, untuk digunakan gitu. Tapi di balik itu ada yang namanya back end yang mengurusi database gitu ya. Jadi supaya diklik namanya bisa muncul, datanya bisa muncul, itu back end yang bekerja. Dia mungkin tampilannya tidak terlalu bagus diilustrasikan seperti itu, tetapi dia kerjasama nih antara dua bidang ini ya, back end dan front end ini. Oke, kemudian ketika melihat kode program yang teman-teman tulis 3 tahun yang lalu gitu ya, mungkin melihat aduh kok begini ya, siapa yang buat nih? Ternyata aku sendiri yang buat gitu. Berantakan kodenya. Itu hampir semua orang seperti itu ya, karena kita programmer itu mesti berkembang. Cara codingnya mesti akan lebih baik dari hari ke hari kalau rajin coding. Oke. Client requirement, ini permintaan klien ketika membuat program. Pertama itu ya segini ini, kemudian dia minta aneh-aneh, dituruti semua, jadi sih, tapi jalannya jadi aneh karena ada permintaan tambahan banyak sekali gitu ya. Jadi ini salah satu ilustrasi teman-teman yang minta program itu ya bijak gitu ya, terstruktur permintaannya gitu, jangan terlalu aneh-aneh. Oke, penggunaan titik koma di bahasa Inggris dan di komputer program, kita lupa titik koma, error programnya gitu ya. Oke, itu dulu.